Oke, halo teman-teman video balap. Jadi ini kesempatan spesial ya. Ini malah kita udah masuk. Jadi kita ada di tempatnya Mas Andis Dos Daur Ulang Speed. Nah, jadi ini ada mesin flow bench. Kemudian ini ada motor-motornya beliau. Nah, ini nih. Ini ada FFA ya. Ini ada mesin tidur ini 130 74. Terakhir data time-nya ini ada BB 200. Jadi untuk musim balap 2024 emang motor-motor beliau khususnya untuk yang 130 sama FFA perform ya di Jumpat, dan untuk yang FFA nya stabil di bangku podium. Nah, jadi lebih menarik karena beliau punya titik konsentrasi di 4 tak dan beliau juga udah oke untuk reset nitro. Kita bakal nanya sama Mas Andis harapan di musim 2025 karena gejolak regulasi lagi rame ya, khususnya untuk bahan bakar, dan kita menanya juga ada risetan apa untuk musim balap 2025. Kemudian untuk pembalap, kabarnya Mas Andis akan full musim bersama Mas Paiko. Jadi untuk 2025 beliau akan konsen dengan satu pembalap. Jadi nanti Paiko dimultifungsikan. Ini kabarnya gimana, realnya gimana, faktanya bagaimana? Kita mau ngobrol langsung sama owner sekaligus pemilik tim dan bengkel Dos Daur Ulang Speed Yogyakarta Kulon Progo. Oke, halo teman-teman video balap. Jadi ini kesempatan spesial ya, kita berkunjung ke tempatnya Daur Ulang Speed. Sehat Mas Andis? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi kita udah sama Mas Andis. Nah, jadi kita kasih skill ya untuk teman-teman Dos itu konsennya di 4 tak gitu ya Mas. Oke. Mas, 2025 kayaknya rame nih Mas. Jadi kalau boleh dibocorin untuk pembalap rencana gimana Mas, teman-teman Dos? Kalau aku 2025 ini pembalap paling sama Pak Iko toh. Oh, sama Pak Iko. Berarti nanti Pak Iko open seated gitu ya? Ya, tergantung nanti IO-nya gimana. Apakah bisa main dua-duanya atau cuman pemula aja, ya ngikut aja lah ini. Oke. 2025 sama Pak Iko. Kemudian kalau untuk riset Mas, kan kemarin 2024 tuh teman-teman Dos FFA nya condong 350 ya Mas yang buat main. Ya. Kalau Pak Iko punya spesialisasi rangka beda sama Mas Dicil, beda rangka lah. Ini kalau untuk 2025 ada risetan baru nggak Mas rencana untuk FFA? Kalau untuk risetan itu sementara belum ada ya, masih sama. Kita belum riset lagi karena terkendala kemarin kan pas balap terakhir itu kan balap bahan bakarnya juga habis juga. Nah, jadi belum riset lagi. Soalnya mau riset, mau ya itu bahan bakarnya lumayan juga. Oke. Sekarang nitro berapa sih Mas itu kalau beli per tabung? Per kaleng itu sekitar berapa ya? 5 juta apa ya kayaknya? Kayaknya loh. Dulu, kalau sekarang nggak tahu saya. Jadi kalau untuk balapan nih Mas, misal sekali event kan biasanya berapa kali lepas itu, untuk nitro saja ngabisin berapa Mas dari setting dyno sampai kelar race? Kalau dari setting dyno kemarin kan buat mengirit itu nggak pernah setting, cuman dyno toh. Dyno aja tak batasi. Oh iya. Maksimal 2 liter, kalau bisa 1 liter buat dyno. Jadi apa ya, pengiritan lah. Jadi langsung gas di sana. Oh, langsung gas di sana. Habis dyno. Berarti satu kaleng itu habis Mas? Kalau satu kaleng tergantung motornya berapa. Kalau kemarin itu satu kaleng masih sisa dikit. Sisa dikit. Berarti biasanya teman-teman Dos kan 2 FFA, 1 BB 200 ya, sama 130. Ya. Slip engine juga. Slip engine-nya kemarin off. Mungkin tahun ini baru baru mau tak hidupin lagi. Oh, berarti injeksi Mas? Injeksi. Apa nunggu regulasi? Ya, sementara injeksi sambil nunggu regulasi bahan bakarnya gimana. Kan kita nunggu regulasi bahan bakar.
kan apa ya? Kalau bisa sih bahan bakarnya disamaratakan sih. Oh, Kalau masih bebas repot. kalau masih bebas repot. Jadi kesimpulannya masih satu suara ya Mas, kayak kemarin FFA Nitro hanya untuk FFA saja. Iya sih harusnya kayak gitu. Oke. Jadi untuk teman-teman DOS 2025 masih sama Mas Paiko, kemudian berarti motornya lebih sedikit toh Mas yang nanti buat main ke sirkuit kan Iya. jokinya satu. FFA 130, BP 200 sama slip 200. Iya. BP 130 74 Mas konstan, tanggapannya gimana? Ya alhamdulillah sih. Itu Ke- risetnya lama Mas? Yang Enggak, itu 130. pas seri 4 itu kan udah main kan itu. Itu kan 74 juga itu. Nah, Iya. ya baru itu nyalain itu. Oh, Pas risetnya pas mau seri 4 itu. berarti Iseng-iseng nyoba kok temnya nyeting bagus ya udah kita mainin. kalau bicara part spesial di slip 130-nya apa Mas yang bikin spesial? Yang spesial ya pertama ya bahan bakar karena kita kan pakai nitro. Yang kedua apa ya? Sebenarnya sama aja sih. Cuman kita penyesuaian di kompresi sama nokenas. Oh. Yang berbeda kan itu nitro sama anu kan itu. Berarti Penyesuaian itu. kalau injeksi kan biasanya kompresinya nggak terlalu tinggi ya Mas? Ya, Kalau yang 130 dapat berapa Mas kompresinya? kompresinya itu 12 ya. 12. Oke. Sebenarnya kalau kita bahas regulasi hangat-hangat adem ya Mas. Ini kan lagi bergejolak juga. Ini aku nggak apa-apa toh Mas ngobrol regulasi sama Mas Andis. Enggak masalah sih. Oke, jadi ini buat teman-teman ya biar pada tahu. Jadi kita langsung ambil sampel aja. 2 event barometer Indonesia masih belum satu suara perihal regulasi bahan bakar. Yang satu membebaskan untuk semua kelas. Nah, yang satu hanya di FFA saja. Nah, ini kita mungkin udah ngobrol kemarin sama Mas Andis biar lebih jelas lagi nih Mas. Sebagai pemain 4 tak yang paling terdampak dalam hal ini mekanik-mekanik 4 tak, kepenginnya gimana Mas? Bahan bakar. Kalau saya sebenarnya sih ngikut sih, mau bebas ngikut, mau dibatasi ngikut. Ya. Tapi kalau bisa sih dibatasi karena biar persaingannya ya maksudnya yang bengkel-bengkel yang apa ya? Ya namanya juga nitro kan juga mahal. Sebenarnya VP Q16 kan harganya mirip-mirip. Iya. Tapi kan nanti di perawatan lebih banyak di nitro. Iya. Karena di kayak apa ya? Dia kan olinya kecampur juga. Itu oli itu mesti wajib ganti per berapa kali anu gitu. Jadi part-part juga banyak yang lebih boros sih, apalagi di FFA. Oh iya siap. Tapi kalau FFA kan udah FFA ya, itu nitro kan nggak masalah. Nggih. Kalau di 200 sama 130 itu kan nanti kalau dibebaskan sebenarnya nanti kan yang dominan yang pakai nitro kan cuman bisa dihitung jari, cuman itu aja. Iya betul. Tapi saya juga siap kalau emang nitro Iya. dibebasin. Oke. Sama satu lagi sebenarnya kalau bisa itu minimal lah penyisian itu tanpa jam start karena kita udah lembur-lembur beberapa minggu penyisian udah jam start. Iya. Kan apa ya kurang apa ya kurang adil lah sebenarnya. Oke. Jadi gini, kalau pakai RT atau tanpa itu sebenarnya pembalap itu juga poin krusial juga. Contohnya di Thailand. Di Thailand mereka tanpa jam start, tapi mereka di sana juga ada pembalap grade A sama grade B. Padahal tanpa jam start. Kalau itu adu mesin kan berarti harusnya kan apa ya? Nggak ada grade A, grade B, bagus semua pembalapnya. Misal gini, dia bagus di apa tembakan lampu. Iya. Tapi oper-operannya kurang bagus kan jadi nganu. Oke. Kurang bagus juga temnya. Oke. Berarti Jadi tanpa jam start ki nggak melulu kita adu motor. Dia juga tetap adu skill pembalap. Iya, Ngoper itu juga butuh skill. Oke. Yang jelas penyisian tanpa RT. Kalau bisa. Cuman usulan kan saya cuman Oke. sebagai peserta. Oh, nggih, berarti gitu ya teman-teman ya sebenarnya
jatuhnya kalau kayak gitu emang ya kayak yang tadi Mas Andis bilang nggak adil gitu ya Mas. Ya, dibilang capeknya. nggak adil gimana ya? Ada yang kalau menurut saya itu sih, menurut saya, mungkin menurut orang lain ya beda lagi kan pendapat orang kan masing-masing ya. Jadi apa ya? Ya itu tadi sih pendapat orangnya masing-masing. Oke. Malah menurut saya kayak gitu, karena kita udah lembur nyeting, hampir nggak tidur nggak anu. Pas balap jam start. Tuh, kita mau nyalain pembalap atau nyalain pembalap ya yang salah emang pembalapnya karena dia menyalahi. Lampu kan nggak bisa disalahkan. Iya betul. Nah ini nih ya biar nggak salah paham, jadi sekedar informasi dan sedikit cerita. Sekira 5 jam setelah aku ngonten sama Mas Andis, SDW kasih informasi terbaru rincinya perihal teknik regulasi. Jadi untuk musim balap 2025 mereka resmi ya menerapkan sistem hot rod system. Kalau kata Mas Andri John, sistem ini masif dipakai di balap truk Amerika. Nah jelas ya dan gamblang pada poin pertama, tanpa menggunakan reaction time atau ET. Nah mungkin kalian lebih akrab atau familiar dengan nama non-JS alias jump start. Gimana teknisnya, gimana kelas yang diaplikasikan sistem ini, yang jelas nanti semuanya bakal terjawab di prosesi gala dinner yang sekira bakal dilangsungkan pada awal bulan Februari 2025. Oke, jadi itu tadi kalau kita ngomongin sebenarnya ada keluh kesah lain dari Mas Andis nggak sih yang mungkin belum Mas Andis omongin sebelumnya selain dua poin penting tadi? Apa ya? Kalau lainnya ya itu aja sih. Oke. Maksud saya kan biar rame lagi gitu loh. Biar Maksudnya kemarin juga rame, biar tambah rame gitu loh. Oke. Sebetulnya kalau menelisik dari data awal emang kelas mesin tidur 200 130 aslinya ya motor paling murah boleh dikatakan gitu ya Mas, risetnya dan lain-lain. Jadi karena inovasi teknologi tadi yang harusnya mungkin murah malah jadi mahal. Mas kalau untuk 130 kira-kira untuk teman-teman DOS lebih dari 100 nggak sih Mas dari riset itu Apanya? bikin bebek 130 siap balap? Nggak nyampe. Oh nggak nyampe. Ya paling 100-an. Ratusan. Berarti 11-12 sama slip 200. Iya. 11-12. Oke. Itu sedikit ya gambaran Mas Andis, saran beliau untuk musim balap 2025. Nah ini mungkin belum ada yang ngangkat ya. Jadi waktu 2022 ya Mas Andis balap Thailand, ada mekaniknya Manok. Mr. Manok. Itu ceritanya gimana sih Mas? Kok bisa Mas Andis deket sama beliau dan sampai headnya dikasihkan? Dulu kan itu kan kebetulan kan sama Mas Ute ya dulu. Oh, Nah, Mas Ute sama Manok itu kan udah apa ya? Udah kenal dari dulu, udah akrab kayak keluarga lah kalau di sana. Menurut gue itu. Terus kemarin kan kita kan terus ada Mas Ute, terus Mas Ute ngobrol di tempatnya Manok aja, ya udah kita ngikut. Kan kita juga belum tahu gambaran di sana, kan ngikut di sana. Iya. Terus kalau masalah itu kemarin itu kan sebenarnya head spare, head nggak kepasang itu. Oke. Ya, sebenarnya cuma buat kenang-kenangan aja buat tak tinggalin head. Nah. Oke, buat tanda mata. Iya. Kalau dari Mr. Manok, berarti headnya kayaknya udah coba ya Mas? Sama supaya- Udah itu kan udah apa? Udah dipakai buat balap juga tuh. Dikembangin nggak Mas kabarnya di sana tuh di kopi gitu nggak? Kurang tahu juga ya. Tapi kalau di kopi sampai sekarang belum ada yang kopian sih. Oke. Tapi ini kan Mas Andis yang teman-teman tahu DOS identiknya sama FFA 4 tak ketik Mas. Kalau kita boleh studi banding sama Thailand nih khususnya, besaran cc-nya ngeri sana apa udah sama sih Mas? Kalau di sana itu rata-rata 400 cc sih. Kalau yang Sonic pas dulu ke sana itu.
400, 405, ya 400-an lah rata-rata.